Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Kami dari kelompok 27, kelompok berpikir komputasi. Di sini kami ingin mempresentasikan case study kedua kami yang bertemakan traffic light. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Almysyira Nugrani, Dinisa. Yang ketiga ada Haikalu, Jasmine Jena, dan Sandy Anindya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang pertama-tama di sini ada soal dari study case 2, yaitu terkait dengan traffic light. Inti dari permasalahan ini tuh sebenarnya adalah merancang sistem pengaturan lampu lalu lintas yang dapat mengoptimalkan kelancaran lalu lintas di persimpangan jalan. Yang dimana sistemnya itu harus bisa menyesuaikan durasi lampunya berdasarkan aspek-aspek kayak misalkan volume kendaraan, kapasitas jalan, atau kondisi cuaca. Di next lagi. Di sini kami sudah membuat program dan ini ada program kami secara keseluruhan. Next lagi. Dan di sini saya akan menjelaskan relevansi dari program yang telah kami buat dengan sub CPMK yang ada. Yang pertama itu ada CPMK 5 yaitu able to create basic program for input and output to implement computational thinking result. Next. Jadi di sub CPM K5 ini ada dua aspek yang di-emphasize yaitu input, yang dimana input yang diberikan itu harus memiliki instruksi yang jelas sehingga pengguna memahami data yang diminta dan juga meminimalisir kesalahan input. Untuk contohnya dapat dilihat di slide. Jadi pada bagian tersebut pengguna itu diberikan pilihan sederhana untuk yang pertama memasukkan data volume lalu lintas atau yang kedua keluar dari program. Jadi kedua pilihan ini itu membantu meminimalkan kemungkinan salah input. Untuk contoh yang kedua, itu pada bagian tersebut instruksi diberikan agar pengguna memasukkan volume kendaraan untuk arah tertentu dalam rentang dari 0 hingga 100. Jika angka yang dimasukkan di luar rentang, maka program akan memberikan pesan kesalahan yaitu volume must be between 0 and 100. Untuk aspek yang kedua yaitu output. Output diminta untuk disajikan dengan rapi, terutama jika outputnya berupa kumpulan data, maka harus diorganisasi dalam format tabel. Uh, Contohnya dapat dilihat di slide. Jadi pada bagian tersebut output ditampilkan dalam format tabel dengan garis horizontal putus-putus yang digunakan sebagai pemisah agar tampilannya lebih terstruktur dan juga kolom untuk arah lalu lintasnya, kemudian volume kendaraan dan juga durasi lampunya disajikan dalam kolom dengan format yang seragam. Oke, untuk yang selanjutnya adalah CPMK 6. Mungkin boleh dilanjut? Baiklah, dalam program ini terdapat 3 penyeleksian kondisi. Penyeleksian kondisi yang pertama, program akan bertanya kepada pengguna apakah pengguna ingin memilih nomor 1, yaitu menginput volume lalu lintas, atau nomor 2, yaitu keluar dari program. Seperti yang dilihat di samping ini ada kode Python-nya. Dan dengan kode Python seperti ini, maka ketika program dijalankan akan muncul tampilan seperti ini, yaitu Traffic LED Light System dengan pilihannya yang ke satu yaitu input traffic volume, yang kedua yaitu keluar. Dan di sini kita akan diminta untuk memasukkan kira-kira pilihan kita itu satu atau dua. Boleh dilanjut? Nah, jika kita memilih satu, maka program akan berjalan seperti ini, yaitu kita diminta untuk memasukkan volume sesuai dengan arah yang ada. Di dalam kode Python, di sini kita memiliki variable direction dengan keempat arahnya, yaitu north, south, east, dan west. Dengan begitu, kita akan diminta untuk memasukkan volume sebanyak 4 kali, atau sebanyak arah yang kita miliki. Lalu jika kita memilih dua, maka tampilan program akan seperti ini, yaitu akan muncul kalimat exit the program. Karena jika kita lihat pada kode Python, di sini ada elif choice 2, maka program akan mengeluarkan kalimat exit the program. Seperti itu. Dan program akan berhenti beroperasi. Itu sebabnya di sini ada kalimat break. Lalu, jika kita memilih selain satu dan dua, maka program akan menampilkan seperti ini, yaitu invalid choice. Dan kita diminta untuk memilih pilihan yang sesuai, yaitu satu atau dua. Karena di sini jika kodenya else, maka akan keluar kalimat invalid choice. Seperti itu. Boleh dilanjut? Lalu, pada penyeleksian kondisi yang kedua, ketika pengguna memilih pilihan satu, maka pengguna akan diminta memasukkan besaran volume lalu lintas dengan ketentuan interval 1 sampai 100. Dengan begitu, program akan membuat kondisi, yang pertama, jika angka yang dimasukkan sesuai dengan interval, maka program akan berlanjut. Seperti di sini, jika sesuai, maka program akan berlanjut hingga kira menampilkan data lalu lintas. Lalu, jika yang dimasukkan tidak sesuai dengan interval, yaitu lebih dari 100 atau kurang dari 0, maka akan muncul pemberitahuan error dan pengguna akan diminta memasukkan kembali angka yang sesuai. Maka tampilannya akan seperti ini. Boleh dilanjut?
Nah, untuk penyeleksian kondisi yang ketiga, ketika pengguna memasukkan besar volume lalu lintas yang lebih besar dari kapasitas maksimal jalan, maka program akan membuat kondisi seperti ini. Bisa kita lihat di sini jika volume lebih besar dari maksimal capacity, maka program akan mengalihkan durasi lampu hijau dengan maksimal kapasitas dan dibagi dengan volume seperti itu. Ya, boleh dilanjut. Jadi pada CPMK 7 itu able to create a programs to store static and dynamic data. Jadi pada data statis itu data yang nilainya atau strukturnya sudah ditentukan sejak awal. Jadi nggak bakalan berubah selama program berjalan. Yaitu disebut data statis. Nah di sini juga pada program yang kita buat itu default green duration sama default yellow and red itu berisi nilai tetap untuk durasi lampu lalu lintasnya untuk hijau, kuning, dan merah. Nah, untuk dictionary max capacity, store kapasitas maksimum kendaraan untuk setiap arah yaitu north, south, and east and west. Nilai ini tidak berubah selama program berjalan. Nah, beda dengan yang tadi statis, kalau dinamis itu data yang baru dibuat atau dirubah selama program bekerja. Jadi jawabannya ini bisa berubah-ubah dan tidak tetap, bisa sesuai dengan kebutuhan si penggunanya. Nah, pada bagian ini seperti lihat ada volume data, itu ada sebuah dictionary yang dibuat untuk menyimpan volume kendaraan berdasarkan input pengguna untuk setiap arahnya, yaitu keempat arah tersebut yang sudah saya jelasin tadi. Nah, dan yang kedua itu data ini dinamis karena nilainya bergantung pada masukan penggunanya selama program berjalan. Nah, pada keduanya, data statis dan dinamis, pada program ini juga statis dan dinamis itu bekerjasama. Nah, statis itu seperti tadi, max capacity digunakan sebagai referensi untuk menentukan apakah volume kendaraan itu melebihi kapasitas. Nah, yang kedua, kalau dinamis itu volume data diperbaharui dengan sesuai dengan input penggunanya, lalu diproses oleh metode seperti like duration untuk menghitung durasi lampu hijau. Nah, seperti di program ini, volume data dinamis, input pengguna, sama mass capacity-nya itu ada data statis, yaitu kapasitas tetap. Namun, dan hasilnya adalah kombinasi pengolahan antara statis dan dinamis untuk menghasilkan output. Next. Selanjutnya ada CPMK 8, yakni able to create programs for iteration or repetition of the algorithm created. Next. Untuk program kita sendiri terdapat dua jenis iteration, yakni for loop dan while loop. Untuk while loop itu sendiri, yakni mengulang pernyataan menu, yakni satu input traffic volume dan dua exit. Nah, program itu akan terus berjalan jika pengguna memilih opsi 1 dan akan berakhir jika pengguna memilih opsi 2. Contohnya di sebelah kanan, jika dia memilih opsi 1, maka programnya akan terus berjalan. Jika dia memilih opsi 2, maka akan exitin the program. Dan untuk for loop sendiri, itu mengulang pernyataan volume kendaraan seperti arah angin, yaitu north, south, east, west. Dan jika pengguna mengisi salah, maka pertanyaannya akan terus diulang dan akan berakhir ketika west telah diisi dengan benar. Contohnya seperti di kanan, jika dia salah, maka dia akan berulang terus dan muncul tulisan please try again. Dan jika benar, program akan berhasil. Next. Nah, pada CPMK 9 itu able to create modular programs in the form of function based on the algorithm create. Nah, di sini ada fungsi-fungsi modular. Jadi, fungsi pertama itu yaitu fungsi init, yaitu gimana fungsinya itu menginisialisasi data awal seperti durasi, lampu lalu lintas, dan kapasitas umum. Bisa dilihat di program yang kami buat. Nah, di fungsi kedua itu yaitu adalah like duration, yaitu gimana untuk menangani logika utama untuk menentukan durasi lampu hijau berdasarkan volume kendaraan dan kapasitas maksimum. Nah, yang ada ketiga yaitu fungsi ketiga yaitu ada show traffic light schedule, itu gimana menampilkan informasi jadwal lampu lalu lintas berdasarkan data volume yang diriwayatkan. Nah, yang keempat yaitu ada main. Nah, main di sini itu berfungsi untuk mengatur jalannya program, termasuk menerima input dari pengguna dan memanggil fungsi-fungsi lainnya. Next. Selanjutnya, untuk CPMK 10 yaitu able to create program using object-oriented technique based on the algorithm created. Sedikit mengenai tentang object operation program, yaitu program yang difokuskan pada untuk mendefinisikan objek itu sendiri. Untuk mendefinisikan objek itu sendiri terdapat 4 fondasi dari object-oriented program, yaitu pertama class, attribute, method, and objek itu sendiri. Terus untuk OOP foundation pada programming yang kami buat yaitu untuk class sendiri, yaitu class bisa dilihat. Terus untuk attribute sendiri di program kita yaitu ada durasi lampu hijau, lampu kuning, lampu merah,
terus maksimal kapasitas jalan, terus kepadatan lalu lintas. Untuk metode sendiri yaitu fungsi yang difungsikan untuk menjalankan dari atribut-atribut itu sendiri, yaitu pertama ada light duration dan traffic light schedule. Terus untuk kelas atribut method itu di akhir akan membentuk objek yang ingin kami definisikan, yaitu mendefinisikan traffic light hijau, kuning, dan merah yang masing-masing dapat hidup atau berfungsi menyesuaikan traffic density dari setiap arah, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Next. Untuk detailnya, dari algoritme langkah yang kita buat, yaitu pertama kita membuat kelas dulu. Kelas merupakan elemen dasar dalam program. Untuk kelas sendiri kami definisikan dengan keyword class, diikuti poin utama dari study case yang kita bahas dengan huruf besar di awal, yaitu traffic light condition. Untuk selanjutnya langkah selanjutnya itu attribute and method. Untuk atribut sendiri sudah dijelaskan di sebelumnya, seperti durasi lampu hijau, lampu kuning, lampu merah, dan kapasitas maksimum dari jalan, dan juga kepadatan dari lalu lintas itu sendiri. Untuk metode sendiri sudah dijelaskan tadi. Nah, untuk detailnya, untuk init merupakan program yang terpanggil atau muncul pertama kali diikuti dengan parameter seperti self, volume, direction, dan ya itu. Untuk parameter self merupakan referensi ke objek saat ini yang akan merefer ke atribut dan metode class. Untuk print sendiri kami minta untuk memasukkan data, yaitu diikuti arah dari jalan, diikuti volume kendaraan yang akan menampilkan parameter durasi lampu hijau, kuning, dan merah untuk masing-masing arah. Di akhir akan menghasilkan data kelas yang mendefinisikan dari objek itu sendiri, yaitu objek yang memiliki metode light duration dan traffic light schedule based on direction. Boleh di next. Sekian dari kelompok kami. Atas pertanyaannya kami ucapkan terima kasih.